Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamata. Oh Raden, ini calon anakku Maris ini calon istrimu Chandra Kirana sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Inu. Aku ke kamar saja ya, pamit ya. Dewi Galuh pergi ke kamarnya, enggan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, mengapa engkau terlihat sangat kesal? Kenapa selalu Chandra Kirana yang selalu untung? Wahai Dayang, bagaimana cara menyingkirkan Chandra Kirana? Ku dengar di luar kerajaan ada seorang dukun. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuatmu malam-malam datang ke sini? Mbah, aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku singkirkan Chandra Kirana. Kalau kau bisa membantuku, aku akan memberikanmu emas. Ya, aku bisa membantumu. Di kerajaan, Hai Chandra Kirana. Hai Mbak, lihat ini. Ini bunga yang dulu kita tanam di sana. tiba-tiba Siapa ini Mbak? Kukutuk kau menjadi keong emas. Kutukan itu akan menghilang setelah dia ketemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu, aku akan singkirkan dia. Dan aku akan menceritakan ini kepada ayah bahwa kau telah menghilang. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Di sebuah desa ada seorang nenek yang menemukan keong emas itu. Apa yang berwarna emas? Aku tidak pernah melihatnya di sini. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Tidak terasa sudah sore, aku belum menyiapkan makan sore. Hah? Siapa ini yang masak? Paginya, sang nenek pergi ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di mejanya. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa wahai kamu gadis cantik? Bu, saya Putri Chandra Kirana asal kerajaan Daha, Bu. Apa yang terjadi padamu? Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya, yaitu Chandra Kirana. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cari dia dan bawa pulang dengan selamat. Siap, Raja. Aku akan mencarinya sampai ke pelosok negeri sampai ketemu. Pengawal! Ya Raden, ada apa? Memanggil aku? Ratu Chandra menghilang. Cari sampai ketemu. Ya Raden. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun.
Mbak Dukun, Raden Inu akan mencari Chandra Kirana. Kau harus melakukan sesuatu. Baik Putri, aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Putri Kirana. Berikan gelang ini untuk menyesatkan Raden Inu. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat Aku kepada ingin Raden Inu. memberikanmu gelang untuk menemukan adikku. Terima kasih, Dewi Galuh. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang terlihat lemas bersandar di sebuah pohon. Kamu tuh ngapa-ngapain kek? Kelihatannya putih banget. Aku belum makan selama 3 hari, nah. Ini makan saja bekalku. Terima kasih banyak, nak. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Tiba-tiba, Kamu semua menghancurkan rencanaku. ternyata kakek itu adalah seorang yang sakti. Ia memberitahu kalau jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Itu siapa kek? Itu adalah jin yang menyesatkanmu. Lalu bagaimana? Tetap mengikuti sungai ini, kamu akan menemukan sebuah desa. Nek, bolehkah kami minta air putih? Baiklah, tunggu sebentar. Neng, tolong ambilkan segelas air putih. Baik, Neng. Chandra Kirana? Raden Inu? Tuan Putri, Dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas. Dia mau membunuhku dan nenek inilah yang menyelamatkanku. Terima kasih ya, Nek. Kalau begitu, ayo kita laporkan ke ayahmu yang sebenarnya. Baik, Neng. Kalau begitu kita izin pamit dulu. Silahkan hati-hati di jalan. Kemudian Raden Chandra Kirana dan pengawal pergi ke kerajaan. Kemudian Raden Chandra Kirana dan pengawal pun pergi ke kerajaan. Ayah! Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Naino. Iya, Raja, sama-sama. Ialah yang telah mengutukku menjadi keong emas. Ah, kamu. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan. Oke, siap. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.